Dalam kitab suci, Yakjuj-Makjuj atau Gog-Magog menjadi pertanda datangnya kiamat. Banyak yang tidak mengetahui jika Yakjuj-Makjuj adalah keturunan anak pertama Nabi Nuh yang kini terkurung di antara dua bukit. Kehadiran Yakjuj-Makjuj menjelang hari kiamat ditandai dengan dinding Zulkarnain yang telah berlubang. Nantinya sosok Yakjuj-Makjuj yang tertulis dalam kitab suci akan membuat huru-hara akhir zaman dan membinasakan apa saja yang dilewatinya. Berikut ini 5 fakta Yakjuj dan Makjuj yang dirangkum dari beberapa sumber. 1. Yakjuj-Makjuj adalah manusia keturunan Nabi Nuh. Seperti yang telah disinggung di awal, Yakjuj-Makjuj adalah keturunan manusia. Dalam riwayat Ibnu Katsir, disebutkan jika Yakjuj-Makjuj adalah keturunan anak pertama Nabi Nuh yang dikurung oleh Raja Zulkarnain. Yakjuj-Makjuj adalah manusia yang memiliki peradaban, tetapi kaum ini terisolir dan tertinggal dari bangsa lainnya. 2. Terkurung di antara dua gunung. Yakjuj-Makjuj adalah sosok yang gemar membuat kerusakan, keduanya sangat kuat dan tak mudah dilawan. Raja Zulkarnain akhirnya membuat sebuah dinding yang diduga berada di celah Darial, Pegunungan Kaukasus, Georgia. Dinding yang terbuat dari besi tebal ini bertujuan untuk mengurung keberadaan Yakjuj-Makjuj hingga mereka dibebaskan oleh Allah saat akhir zaman kelak. 3. Dinding Yakjuj-Makjuj telah berlubang. Dikisahkan dalam riwayat lain bahwa sosok Yakjuj-Makjuj setiap hari melakukan penggalian dan berusaha melubangi tembok. Namun atas izin Allah, tembok tersebut kembali tertutup seperti sedia kala dan Yakjuj-Makjuj harus menggali kembali pada esok hari. Dalil yang lain menunjukkan bahwa dinding penghalang tersebut belum dihancurkan adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW tentang dinding penghalang itu. Beliau bersabda, "Mereka melubangi setiap hari, hingga ketika mereka hampir saja melubanginya, maka pemimpin di antara mereka berkata, 'Kembalilah, esok hari kalian akan melubanginya.'" Rasul bersabda, lalu Allah mengembalikannya kokoh seperti semula, sehingga ketika mereka telah mencapai waktunya, dan Allah berkehendak untuk mengutus mereka kepada manusia, maka orang yang memimpin mereka berkata, "Kembalilah, esok hari insya Allah dengan izin Allah kalian akan melubanginya." Nabi bersabda, lalu mereka kembali, sementara penutup tersebut tetap dalam keadaan ketika mereka tinggalkan. Akhirnya mereka dapat melubanginya dan keluar, kemudian mereka meminum air dan manusia lari dari mereka. 4. Kengerian yang ditimbulkan Yakjuj-Makjuj. Yakjuj-Makjuj yang akan keluar dari dinding Zulkarnain akan melakukan pembantaian yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya. Begitu dinding Zulkarnain berlubang dan hancur, Yakjuj-Makjuj akan turun dari tempat-tempat tinggi layaknya air yang menyapu daratan. Yakjuj-Makjuj akan membantai manusia dan merusak apapun yang dilewatinya. Dalam berbagai riwayat dikisahkan jika Yakjuj-Makjuj akan melakukan penghancuran, menghabiskan air di sebuah danau Tiberias di Israel, serta membuat kerusakan teramat dahsyat. 5. Yakjuj-Makjuj akan binasa setelah Nabi Isa alaihi salam memanjatkan doa. Keberadaan Yakjuj-Makjuj akan keluar setelah Dajjal dan pengikutnya dimusnahkan oleh Nabi Isa. Kala itu Yakjuj-Makjuj berhasil menemukan Nabi Isa dan memburunya hingga berakhir di sebuah bukit, beberapa riwayat menyebut Bukit Tur. Nabi Isa AS kemudian meminta bantuan kepada Allah, hingga pada akhirnya Yakjuj-Makjuj binasa dengan ulat-ulat yang bermunculan dan menggerogoti seluruh tubuhnya. Demikianlah seputar fakta tentang Yakjuj wa Makjuj, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.